guys, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Selamat datang di On Off Channel. Kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang menceritakan seorang anggota marinir terpaksa harus terlibat dalam perampokan bank karena membutuhkan biaya untuk berobat anaknya yang sedang sakit. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan William, seorang anggota marinir yang sedang kebingungan mencarikan biaya pengobatan untuk anaknya yang sedang sakit. Dia berusaha menghubungi beberapa rumah sakit untuk mendapatkan asuransi kesehatan untuk anaknya. Tetapi usahanya selalu gagal. Akhirnya dia memutuskan untuk menemui saudara angkatnya bernama Danny, yang sudah lama tidak ia kunjungi. Di sisi lain kita dikenalkan dengan seorang perawat yang sedang menyelamatkan seorang anak kecil yang mengalami kecelakaan mobil. Gadis ini bernama Champ Thompson. Dia pernah bersekolah di kedokteran namun gagal pada tahun ketiganya dan tidak menyelesaikan pendidikan. Dia pernah bersekolah di kedokteran namun gagal pada tahun ketiganya dan tidak menyelesaikan pendidikan. Karena dengan pengalaman dan pendidikan yang pernah dia dapatkan sewaktu sekolah di kedokteran, kali ini dia dapat menyelamatkan nyawa anak gadis tersebut. Sesampainya Will di tempat Danny, dia melihat banyak sekali supercar yang ternyata sering digunakan Danny untuk merampok bank bersama anggotanya. Will menceritakan tujuan kedatangannya ke sini untuk meminta bantuan Danny dan berniat meminjam uang untuk biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit. Karena sudah lama tidak bertemu, Danny memberikan beberapa foto kenangan waktu mereka masih kecil, untuk bernostalgia mengingat kenangan masa kecil yang mereka lewati bersama. Saat itu datang salah seorang anak buah Danny, memberitahukan bahwa mereka kekurangan satu personel untuk perampokan bank kali ini. Danny lantas membujuk Will untuk membantunya bergabung dalam perampokan bank kali ini, dengan imbalan uang untuk pengobatan anaknya. Sebenarnya Will tidak mau karena dia adalah anggota marinir yang tidak mungkin melakukan perbuatan kriminal. Tetapi karena dibujuk oleh Danny, dan dia sangat membutuhkan uang untuk pengobatan anaknya yang tidak bisa mendapatkan asuransi dari rumah sakit, akhirnya dia mau dengan terpaksa membantu saudaranya itu. Akhirnya mereka menuju ke Bank Federal, bank yang sudah mereka jadikan target perampokan kali ini. Pada awalnya rencana mereka berjalan sesuai rencana. Namun mereka tidak sadar bahwa perampokan yang mereka lakukan kali ini sudah bocor dan ditunggu pihak kepolisian. Saat mereka sedang menjalankan aksinya, mereka dikagetkan oleh seorang opsir polisi yang berniat untuk mengajak kencan salah seorang teller bank tersebut. Awalnya Danny mencoba untuk membuat polisi tersebut untuk tidak memasuki bank. Namun pada akhirnya Danny mengizinkan polisi tersebut untuk menemui teller agar tidak menimbulkan kecurigaan. Pada awalnya polisi tersebut tidak menyadari bahwa di bank tersebut sedang terjadi perampokan. Karena pada awalnya dia diberitahu Danny yang menyamar sebagai seorang karyawan bank dan memberitahukan ke polisi tersebut bahwa bank sedang maintenance. Namun karena melihat gelagat yang aneh dari sang teller dan melihat nama lengkap si teller yang berbeda dengan yang disebutkan oleh Danny, akhirnya polisi itu sadar bahwa sedang terjadi perampokan di bank tersebut. Tetapi Danny yang mengawasinya dari belakang sudah menyadari bahwa sang polisi sudah menaruh curiga. Akhirnya Danny menodongkan senjatanya ke polisi agar polisi tersebut tidak melawan. Dia pun menyuruh polisi tersebut untuk memberikan isyarat kepada temannya yang sedang menunggu di luar bahwa keadaan di dalam baik-baik saja. Setelah dirasa aman, mereka melanjutkan perampokan dengan membawa sebanyak mungkin uang yang dapat mereka bawa. Di sisi lain, van yang mereka bawa untuk mengangkut uang hasil rampokan ternyata mogok. Tanpa menaruh rasa curiga,
Salah satu dari polisi yang sedang menunggu di luar itu lantas menghampiri dan membantu memperbaiki van tersebut. Saat akan meninggalkan bank, mereka dipergoki salah satu polisi yang berada di luar dan membuat keadaan semakin buruk. Kejadian itu lantas memicu adu tembak antara anak buah Dani dan polisi. Karena sebelumnya rencana mereka memang sudah ditunggu pihak kepolisian, namun di luar dugaan ada polisi lain yang tidak masuk dalam tim pengintai itu, membuat penyergapan tidak berjalan dengan semestinya. Kem yang sedang berada di sekitaran lokasi tersebut mendengar suara tembakan dan segera menuju ke tempat tersebut. Tak butuh waktu lama, polisi semakin banyak dan segera mengepung tempat itu. Karena kalah jumlah, satu persatu anak buah Dani pun dapat dilumpuhkan oleh polisi yang jumlahnya semakin banyak. Saat Dani dan Will ingin mencari jalan keluar, mereka terlibat dalam perdebatan, sehingga dengan refleks polisi yang mereka sandra berusaha merampas senjata Dani. Seketika Will pun panik, lalu menembak polisi tersebut hingga terkapar. Seketika Will menyesali perbuatannya karena dia tidak berniat untuk membunuh polisi tersebut. Setelah meninggalkan polisi itu, Dani dan Will mencoba keluar, namun mereka menyadari bahwa polisi telah mengepung mereka di luar. Akhirnya mereka memutuskan untuk masuk kembali ke dalam bank. Mendengar permintaan pertolongan melalui radio bahwa ada polisi yang terluka, Kem lantas memasuki bank tersebut yang sebelumnya dilarang untuk mendekati daerah itu. Setelah berhasil membawa polisi yang terluka itu, Kem dan ambulansnya lantas bergegas menuju ke rumah sakit. Melihat ambulans yang melintas, Dani lantas menghadangnya dan menyuruh supir ambulans itu untuk turun. Di situ Dani mengancam akan membunuh Kem jika dia tidak mau menolongnya keluar dari bank tersebut. Saat akan meninggalkan bank, polisi sebenarnya sempat menghadang mereka. Namun polisi tidak mengenali Will yang berpura-pura menjadi supir ambulans itu. Sedangkan Dani di belakang menodongkan senjatanya dan mengacam Kem agar dapat meyakinkan polisi kalau yang mereka bawa hanyalah polisi yang sedang terluka itu. Saat Dani dan Will merasa aman, ternyata salah satu polisi itu menemukan supir ambulans yang asli dan mengatakan bahwa ambulans yang mereka bawa telah dibajak oleh perampok. Saat komandan penyergapan itu datang di lokasi, salah satu anggota kepolisian menyalahkan anggota polisi yang memergoki Will beraksi di awal. Karena dia, rencana penyergapan yang sudah direncanakan menjadi gagal, dan Will dapat melarikan diri. Namun dia membantah dan menjelaskan bahwa rekannya telah dibawa oleh para perampok itu. Menyadari bahwa mereka tengah diintai heli, Will lantas menghentikan ambulansnya untuk sementara menunggu heli itu pergi. Karena merasa ada kesempatan untuk lari, Kem lalu menyemprotkan apar kepada Dani dan Will lalu dia keluar melarikan diri. Namun usahanya kali ini sia-sia karena Dani dengan sergap menodongkan senjatanya ke Kem. Tak mau mengambil resiko yang dapat membahayakan nyawanya, Kem akhirnya kembali ke ambulans itu. Keberadaan mereka kali ini telah diketahui pihak kepolisian dan diikuti oleh beberapa helikopter dan mobil kepolisian. Menyadari kemungkinan lolos dari kejaran polisi semakin sedikit, Dani menghubungi salah satu rekan ayahnya yang juga merupakan salah satu bos mafia di sana untuk mengatur rencana meloloskan diri dari kejaran polisi. Dani lantas menawarkan kerjasama dengannya untuk membantunya meloloskan diri dari kejaran polisi dan akan memberikan separuh dari uang hasil rampokannya jika berhasil melarikan diri dari kejaran polisi. Usahanya berhasil.
Bos mafia itu mau membantu Dani meloloskan diri dari polisi dengan imbalan yang telah mereka sepakati. Saat polisi akan memblokade jalan, datang seorang anggota FBI bernama Clark yang tak lain adalah teman lama Dani dan Will. Dia mengingatkan pihak kepolisian untuk berhati-hati karena Dani adalah perampok yang berpengalaman dan cerdas. How do you know that? We used to be friends. Saat polisi yang mereka bawa mengeluarkan banyak darah, Cam lalu mencari tahu dari mana asal darah itu, sehingga diketahui bahwa polisi itu tertembak 2 kali sehingga membutuhkan penanganan segera agar nyawanya dapat tertolong. Dani lalu meminta Cam untuk menelpon dokter yang dia kenal dan memintanya untuk memandu melakukan operasi. Awalnya Cam menolaknya dan berdalih kalau dia tidak bisa melakukan operasi. Namun Dani memaksanya sehingga Cam menurutinya. Dia menelpon temannya dan disambungkan dengan dokter ahli bedah yang akhirnya memandu Cam untuk melakukan tindakan operasi. Will yang merupakan anggota marinir akhirnya membantu Cam melakukan operasi karena lebih berpengalaman menangani kegiatan medis ketimbang Dani. Walaupun di tengah operasi video call sempat mati, namun operasi yang mereka lakukan berhasil. Komandan penyergapan menghubungi teman Cam dan menanyakan apakah operasi berjalan dengan lancar. Namun dia tidak dapat memastikan apakah operasi itu berjalan dengan lancar atau tidak, karena video call terputus di tengah operasi. Tetapi dia memberitahukan kepada komandan itu kalau kemungkinan keberhasilan operasi itu sangat tipis. Sehingga pihak kepolisian menyimpulkan kalau polisi itu telah mati. Akhirnya pihak kepolisian memutuskan untuk menembak mereka karena sudah tidak ada lagi Sandra yang perlu dilindungi. Namun saat Clark menghubungi Cam dan memintanya untuk berlindung, Cam memberitahukan kalau operasinya berhasil dan polisi yang mereka sandra masih hidup. Akhirnya Cam memberitahu Dani dan Will jika ada sniper yang sedang mengincar mereka. Sontak Dani membelokkan ambulansnya dan berhasil selamat dari penembakan itu. Saat itu juga Dani menghubungi komandan operasi dan menanyakan kenapa dia ditembak. Dani lantas menyuruh Cam berdiri dan dia menembakkan senjatanya untuk menggertak polisi itu. Namun Will mengira dia akan membunuh Cam. Sehingga terjadi sedikit perdebatan antara Will dan Dani. Namun Dani menjelaskan bahwa dia punya rencana lain untuk menggertak pihak kepolisian. Dari percakapan itu, Clark mendengar Dani menyebut nama Will sehingga dia tahu bahwa Dani dibantu oleh Will yang merupakan anggota marinir itu. Setelah semuanya reda, Will lalu menelpon istrinya dan mengatakan kalau dia sudah mendapatkan pekerjaan dan sebentar lagi akan pulang membawakan uang untuk biaya berobat anaknya. Saat itu juga, Cam tahu alasan mengapa Will yang seorang anggota marinir mau merampok bank. Setelah menghubungi Castro, anak dari bos mafia, dan mengetahui bahwa rencana yang mereka susun telah siap, Dani lalu memancing polisi untuk mengejarnya dan mengikuti kemana dia pergi untuk menjebak polisi-polisi itu. Akhirnya mereka sampai di tempat mereka akan melaksanakan aksinya dan bisa meloloskan diri dari kejaran mobil-mobil polisi yang mengikuti mereka. Polisi yang kehilangan jejak mereka lantas menutup semua akses jalan keluar dari area tersebut. Dengan harapan Dani dan Will tidak akan bisa keluar dari daerah tersebut. Saat itu Dani menyuruh Will untuk pergi meninggalkannya sendiri dengan membawa uangnya. Tetapi Will tidak mau meninggalkan Dani sendirian. Dia ingin mereka dapat selamat bersama-sama. Dani telah menyiapkan banyak ambulans yang disenjatai dengan bom dan mengirimnya ke berbagai tempat di mana polisi melakukan blokade. Sedangkan ambulans yang dia bawa sudah dicat dengan warna lain untuk mengelabui pihak kepolisian. Polisi lantas mengejar beberapa ambulans yang ternyata hanya jebakan yang telah direncanakan Dani dan bos mafia tadi. Sedangkan dirinya aman menuju ke tempat bos mafia mengantarkan uang yang telah dijanjikan. Dani dan kelompoknya berhasil memporak-porandakan blokade polisi dengan kendaraan ambulans yang telah disenjatai dengan bom dan senjata lainnya.
berusaha melarikan diri ternyata berhasil dikejar dan melakukan perlawanan ketika akan ditangkap. Saat itu juga, polisi melumpuhkannya di depan kamera helikopter yang sedang menayangkannya secara langsung. Setibanya Danny dan Will di markas mafia itu, keadaan di sana kurang bersahabat lagi karena terbunuhnya anak dari pimpinan mafia itu. Casper. Awalnya semuanya berjalan dengan lancar. Uang yang Danny janjikan sudah diserahkan kepada bos mafia itu. Namun ketika mereka akan meninggalkan markas mafia itu, bos mafia tersebut menyuruhnya untuk menunggu sampai polisi yang berada di luar pergi. Namun keadaan berubah ketika salah satu anak buah mafia itu memberitahukan bahwa di dalam ambulans yang mereka bawa ada seorang polisi yang sedang terluka. Karena emosi bos mafia itu sedang tidak baik-baik saja karena baru saja ditinggalkan anaknya yang terbunuh. Dia ingin polisi yang mereka bawa ditinggal di sana untuk balasan atas kematian anaknya. Namun Will tidak setuju dengan permintaan itu. Bos mafia itu mengancam tidak akan melepaskan mereka semua jika mereka tidak meninggalkan polisi itu di sana. Dan mengatakan kepada Danny untuk tidak mengikuti kata-kata saudara yang bukan saudara kandungnya itu. Namun perkataan bos mafia yang menyebut Will bukan saudara kandung Danny membuat Danny berubah pikiran dan akhirnya melawan semua mafia itu lalu membunuh bosnya. Saat akan melarikan diri dari markas mafia itu, Cam yang sebelumnya telah berjaga-jaga dengan senjata yang diberikan polisi bersiaga karena mendengarkan banyak suara tembakan. Dia kaget dengan kedatangan Will secara tiba-tiba, membuatnya refleks menarik pelatuk pistol yang dia pegang. Dan betapa kagetnya dia saat mengetahui yang dia tembak adalah Will. Saat berhasil melarikan diri dari markas mafia itu, Will yang kesakitan karena luka tembak mengambil uang yang mereka rampok dan menaruhnya di tas Cam dan berpesan untuk memberikan uang tersebut kepada keluarganya yang sangat membutuhkan uang itu. Keadaan Will yang semakin memburuk membuat Danny dengan terpaksa mengantarkan mereka ke rumah sakit terdekat untuk menyelamatkan nyawa saudaranya. Setibanya di rumah sakit itu, pihak kepolisian sudah berjaga dan segera mengepung mereka dengan pasukan penuh yang membuat Danny tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Saat keadaan semakin memburuk, Danny menemukan pistol yang digunakan Cam untuk menembak Will. Dan mengira polisi itu yang menembak Will, namun Cam mengaku telah menembak Will karena dia kaget dan tidak sengaja. Alasan itu tidak diterima Danny dan membuatnya semakin marah dan berencana akan membunuh Cam. Dengan menyandra Cam, Danny menyuruh polisi untuk pergi meninggalkan tempat itu, jika tidak dia akan membunuh Cam. Namun saat dia membuka pintu belakang ambulans itu, Danny langsung ditembak oleh Will karena dia khawatir akan membunuh Cam. Will sangat menyesal sekali telah menembak saudaranya itu, tetapi dia tidak punya pilihan lain agar Cam dapat selamat. Cam lalu menyuruh pihak kepolisian untuk segera menyelamatkan Will karena dia telah menyelamatkan nyawa polisi yang berada di dalam ambulans itu. Dan dia juga menemui istri Will dan memberikan uang yang telah Will titipkan kepadanya. Saat keadaan semakin membaik, polisi yang disandra tersebut berhasil dimintai keterangan dan memberikan keterangan bahwa Will tidak bersalah dan telah menyelamatkan nyawanya. Begitulah akhir dari film ini. Semoga dapat menghibur Anda semua.